Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para asatidz, para ustadzat, para tuan guru, guru kami, Al-Ustadz Guru Haidir, Al-Ustadz Guru Ahmad Syirazi, Al-Ustadz Taufik dan asatidz yang lain, dan ustadzat semuanya, mudah-mudahan Tuan Guru kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, diijabah doanya, dimudahkan dakwahnya, tambah manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terima kasih kepada tuan rumah yang berkenan mengizinkan Al-Fakir silaturahmi ke sini, Ibu Sania Tiana, Ibu Tiana, dan juga tadi kata Ustazah, alhamdulillah rumahnya jadi majelis sementara. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, innal buq'ah yatafakhar ma hawalihi min al-biqa' idza sulliya wa dhukira ismullah 'alaiha. Innal buq'ah, tanah, setiap tanah yang kita tempatin ini, ya tafakhar, bangga, ma hawalaihi minal biqa, kepada tanah-tanah yang ada di sekitarnya, apabila dia dipakai di atasnya untuk sholat, salawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu jamaah tahu, bersyukurnya rumah ketika dipakai jadi majelis sementara, bakalannya berebut, nggak jadi direhab majelisnya jadinya. Apalagi kalau salawatnya maulid yang menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi dari dulu kalah sama langit, karena selalu ada di bawah langit. Gak pernah bisa bangga nih, bumi sama langit nih, gak pernah kayak Tom and Jerry begitu. Akan tetapi setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi yang tadinya iri kepada langit yang ada di atas menjadi bangga, terbalik, langit yang iri kepada bumi. Kenapa? Karena di atas ala dhahri masyo. Kata bumi, dia dilahirkan di atas saya dan dia berjalan di atas saya dan dia dikuburkan di dalam perut saya, kata bumi kepada langit. Dan mengakui langit akan kemenangan bumi dalam hal tersebut. Kenapa? Karena di atasnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tahu, kalau kita uluk salam ke Rasulullah, hadis sahih, Rasul bilang, setelah aku wafat, kalau umatku uluk salam kepadaku, illa raddallahu ilayya ruhi wa aruddu alaihi salam, Allah kembalikan roh saya untuk jawab salam orang tersebut. Berarti kira-kira Rasul hadir nggak ke sini? Penting nggak sih Rasul ke rumah kita, Bu? Penting nggak sih? Pentingnya apa? Punya hubungan, Bu, kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti bisa di akhirat buat jadi bekal. Ya Rasul SAW, engkau pernah ke rumah saya. Rugi rumah umat Nabi Muhammad SAW yang nggak pernah didatangi nama Nabi SAW. Al-Fakir sering cerita, nggak apa-apa aneh ulangin, kalau ulangan juga nggak apa-apa aneh terusin aja. Di zaman Rasulullah SAW, ini masyhur banget cerita soalnya, mungkin sering dengar juga di mana-mana, tapi tentang betapa sahabat aja sangat menginginkan rumahnya dihadirin nama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah pergi ke pasar, bawa uang 8 dirham. Cerita uang 8 dirham sudah masyhur ya? Sudah tahu ya? Nggak usah dilanjut.
Lanjut. Sudah pernah disampaikan? Belum. Belum? Benar? Gak apa-apa ya. Agak lama nih, ntar gak apa-apa nih. Ada satu dongeng lagi gitu agak panjang. Gak apa-apa ya Bu ya. Mudah-mudahan keringatnya jadi saksi cinta kita kepada Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Gak usah dilanjut kali ya ceritanya. Lanjut aja. Iya. Datang mau ke pasar, di jalan melihat orang lagi nangis. Nabi Muhammad SAW, seorang budak wanita lagi nangis. Nabi Muhammad SAW ditanya sama Rasulullah SAW, apa yang bikin ente menangis? Saya lagi disuruh sama juragan saya untuk ke pasar belanja, uangnya hilang katanya. Berapa uang yang hilang? 2 dirham kata ini orang, kata budak perempuan ini. Rasulullah SAW tuh paling peduli sama budak perempuan, sama ibu-ibu tua begitu. Akhirnya dikasih, ya sama janda. Dikasihlah uang itu 2 dirham sama Rasulullah SAW, ini uang ini. Belanjakan sana. Sudah, Rasulullah SAW pergi ke pasar. Apa yang terjadi di pasar? Biar singkat ceritanya, nggak usah pakai ceritakan begitu ya. Nah, Rasul ke pasar belanja. Setelah Rasul beli gamis dengan harga 4 dirham. Setelah itu mau pulang, ketemu dengan orang nggak pakai baju, berdoa, man kasani kasahullah min khudril jannah, ya Allah siapa yang kasih saya baju, mudah-mudahan Allah kasih dia baju dari surga. Kata orang ini, akhirnya Rasul baru beli baju, baru beli gamis, langsung dikasihkan ke orang itu. Yang baru yang dikasihkan. Masya Allah. Kalau kita copot dulu yang bekas yang kita kasih mungkin. Itu juga kalau ya. Akhirnya dengan uang 2 dirham beli lagi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW beli lagi gamis untuk beliau. Akhirnya pulang Nabi SAW ngelihat ini orang udah bawa dagang, udah bawa belanjaan masih nangis. Ini budak perempuan ini. Ditanya lagi, kenapa lagi nangis? Saya ini tinggal di rumah, juragan saya tiga-tiganya perempuan. Perempuan 3 ini, satu aja mulutnya 3. Bercanda ya Bu. Galak semuanya. Semuanya galak. Ini saya masih nangis katanya. Kenapa nangis? Saya takut nanti dimarahin, dihukum. Macam-macam ini udah. Panjang ini urusannya. Kata ini perempuan. Kata ini budak. Nggak disebut sih budaknya ini laki-laki atau perempuan. Adzunnu annahun nisa. Akhirnya, ayo saya antar, kata Nabi Muhammad SAW. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah merasa beliau orang yang istimewa. Karena itulah orang mulia. Sampai di rumah, salam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Udah girang aja ibu-ibu. Tapi sebentar nih. Di dalam ibu ada 3 wanita. Ada 3 wanita dengar suara Nabi Muhammad SAW. Peka ini wanita dengan suara Rasulullah SAW. Enggak jawab salam Bu. Diam semuanya. Di belakang pintu padahal diam. Kaget mereka, Rasul menghampiri rumah mereka. Salam lagi Nabi Muhammad SAW kedua kalinya tetap enggak dijawab. Pas salam ketiga kalinya serempak semuanya jawab. Kan kaget ya. Kalau memang kagak dengar, ya harusnya dengarnya satu, kayak ini udah di belakang pintu semuanya. Waalaikumsalam ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Rasul, afala tasma'na ibtida salami. Bu, ibu enggak dengar salam saya dari pertama tadi, kata Nabi Muhammad SAW. Aduh, bala qulna bala ya Rasulullah SAW. Kata mereka, kami dengar wahai Nabi SAW. Terus kenapa enggak dijawab? Kata Rasul, kenapa enggak dijawab? Apa kata dia? Ya Rasul, kita ini untuk berharap engkau mau ke rumah kita itu sangat kecil harapannya. Sehingganya ketika engkau mau datang ke sini, Allah takdirkan engkau melangkahkan kaki ke rumah kami ini, kami nggak cukup hanya dengan satu salam engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Satu salammu untuk kami, satu salammu lagi untuk kerabat kami, satu salammu lagi untuk nenek moyang dan keturunan kami. Gitu. Kami niatkan salam itu doa untuk keturunan kami nanti daripada umatmu. Saking pentingnya sampai doanya Nabi Muhammad SAW. Ini udah dipuji setinggi langit Pak. Bu, maaf. Rasulullah SAW udah dipuji setinggi langit begitu, tapi tetap enggak jumawa, enggak sombong begitu. Tetap Rasulullah SAW mengatakan, saya datang ke sini menghantarkan budaknya sampean. Kata Rasulullah SAW, budak sampean ini takut mau pulang karena belanja terlalu lama. Jadi kalau memang ada hukuman yang mau diberikan kepada dia, kasih ke saya sekarang. Masya Allah.
Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Udah lagi dipuji, malah mau ngebadalin hukuman, Pak. Bu, kasih hukumannya ke saya, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka, ibu-ibu ini? Maaf ya Rasulullah SAW, hukumannya tidak bisa dibadalkan. Hukumannya nggak bisa digantikan. Kenapa begitu? Karena hukumannya adalah kami merdekakan dia sekarang juga. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa dimerdekakan? Karena berkat dia engkau datang ke rumah kami, katanya. Berkat dia engkau datang ke rumah. Kalau dia kagak ngelanggar, engkau gak bakalan nyampe ke rumah kami ini. Bersyukurnya sahabiah ketika Rasul datang ke rumahnya. Mudah-mudahan rumah kita semuanya didatangi nama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Lindungilah diri kalian, lindungilah keluarga kalian daripada api neraka. Yang bahan bakar api neraka adalah manusia dan bebatuan. Kita perlu nggak berlindung dari api neraka? Kita berpotensi nggak masuk neraka? Berpotensi nggak? Neraka itu rumahnya siapa sih? Neraka itu rumahnya setan dan rumahnya orang yang punya dosa, Bu. Setiap orang punya dosa, kalau sampai mati dia, sampai yaumil qiyamah dia masih punya dosa, maka harus masuk neraka dia. Sedangkan kita punya dosa apa enggak? Punya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, man taraka as-salata muta'ammidan kutiba ismuhu fi bab jahannam. Siapa orang pernah ninggal satu sholat 5 waktu dengan sengaja dan belum dikodok sampai akhir hayat, namanya dicatat di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Koreksi sholat kita. Pernah nggak dulu kita tinggalkan, udah dikodok apa belum? Kalau memang belum, itulah alasannya kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada, Pak. Enggak apa-apa. Ada nanti doa. Nah, ini kirain jangan lama-lama gitu. Kadang-kadang begitu. Iya. Terus. Maklum deh. Surut kalim. Kan datangnya belakangan ya. Iya. Dalam hal ini oleh karenanya kita, apapun peranan kita dalam keluarga, kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk membawa semua keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sayang nggak sama anak-anaknya? Sayang benar sama anak-anaknya. Kira-kira kuat nggak ngelihat anaknya di neraka? Nggak kuat kan? Pernah ngelihat anaknya nggak sholat subuh? Pernah ngelihat anaknya nggak sholat subuh? Itu namanya sayang apa bukan? Pernah ngelihat anak perempuannya nggak pakai kerudung keluar rumah? Itu namanya sayang apa bukan? Sayangnya pengakuan pribadi, nggak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menceritakan satu contoh orang tua yang sayang sama anak. Cukup tragis kisah ini. Kisah tentang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya anak banyak. Beliau punya anak perempuan 4, punya anak laki-laki kalau tidak salah 9. Punya anak laki-laki 9. Jadi anaknya sekitar 13. Dan karena istrinya tidak satu, jadi anaknya itu sama-sama. Anak beliau yang namanya Abdurrahman ada 3. Abdurrahman Al-Akbar, Al-Awsat, Wal-Asghar. Biar ngingetinnya gampang begitu. Saking anaknya banyak. Ternyata itu masuk akal. Saya punya kenalan, punya anak belasan juga. Ketika saya tanya namanya anaknya, lupa juga emang. Iya, saya punya kenalan, punya kawan, anaknya belasan. Ketika anak tanya, anaknya namanya ini yang namanya siapa? Aduh, siapa ya? Nggak tahu, mungkin pura-pura. Nah, dalam satu kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, "Kunna julusun fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab jalis ma'ana." Suatu hari kami duduk di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Sayyidina Umar duduk bersama kami. Jadi lagi duduk gini di masjid Sayyidina Umar. Waktu itu beliau Amirul Mukminin, khalifah. Idh ja'at imra'atun jariyatun wa ma'aha sabi. Tiba-tiba kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, datang seorang budak wanita membawa anak bayi. Wa qalat assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk wahai Amirul Mukminin dan rahmat Allah dan keberkahannya. Wa qala wa alaikissalam wa rahmatullah. Dijawab sama Sayyidina Umar,
alaki hajah? Kata Sayyidina Umar, ada apa bu? Punya hajat? Gitu kata Sayyidina Umar. Qal, ya Amirul Mu'minin, khudh hadha waladuka. Ya Amirul Mu'minin, ini ambil anakmu katanya. Tahu-tahu dibilang ini anaknya Sayyidina Umar. Inni la a'rifuhu, kata Sayyidina Umar. Bu, maaf, saya nggak kenal sama anak ini. Sama ibu aja saya nggak kenal, kok tahu-tahu punya anak saya. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala taquli illa haq. Tolong jangan bercanda, kata Sayyidina Umar, kira-kira begitu. Jangan bercanda. In lam yakun min zahrika innahu waladu waladik. Kata ini jariyah, meskipun ini bukan daripada sulbimu, bukan anakmu, tapi ini anak daripada anak laki-lakimu. Kaget Sayyidina Umar. Ayu auladi, anak saya yang mana? Kata Sayyidina Umar. Abu Syahmah. Disebutkan di kitabnya, julukannya aja, saking menghargai putranya Khalifah Abu Syahmah. Kaget Sayyidina Umar, kok anak saya tahu-tahu sudah punya anak, saya nggak tahu lagi. Tanya beliau, abi halalin ambi haram. Ini anak, prosesnya halal apa haram? Kata Sayyidina Umar, fa amma min qibali fa bihalal. Kalau dari saya, hukumnya halal. Maksudnya pertemuan perzinahannya itu, pertemuannya itu halal apa haram? Zina apa watek? Maaf nggak apa-apa ya, saya terusin. Terus. Kalau dari saya halal, min jihatihi fa haram. Dari dia hukumnya haram tuh. Mana ada? Wa kaifa kana dzalik, mana bisa begitu, kata Sayyidina Umar. Masa berhubungan yang satu halal yang satu haram? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Ternyata mungkin, Bu. Gimana ceritanya? Akhirnya beliau mengatakan, marartu dzata yaumin fi Haid Bani Najjar. Suatu hari saya ngelewat perbatasan Bani Najjar, perbatasan kampung Bani Najjar. Saya lewat di situ. Wa ra'aitu Abu Syahmah. Kemudian aku melihat Abu Syahmah keluar min nasikatil Yahud. Yatamayal sakran. Keluar dari perkampungan orang Yahudi, sempoyongan karena mabuk. Ketika melihat saya, diikutin saya, rawadani. Dia rayu, dia bujuk saya. Saya menolak. Wajarani. Dia seret saya, katanya ini perempuan. Dia seret saya, dia bawa ke kebun kosong begitu. Dia seret saya hatta ughmiya alayya fa waqa'a ma waqa'a min ar-rijali wan nisa. Kemudian ketika diseret, saya diseret itu ngelawan sampai saya pingsan. Itu kenapa halal? Dia pingsan, Bu. Masyaallah. Dia nggak sadar. Jadi hukumnya halal karena dia pingsan. Sampai selesai dia pingsan. Terjadilah apa yang terjadi daripada perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian tersebut, satartu hamli hatta an ammi wa jirani. Kata ini budak, saya sembunyikan hamil saya. Sampai paman saya sendiri yang ngerawat saya nggak tahu kalau saya hamil. Tetangga nggak ada yang tahu kalau saya hamil. Sampai ketika kadal waqt al-wada'ah, ketika udah dekat waktunya mau melahirkan, zahabtu ila makan, kharajtu ila makan, kata wa kata. Aku pergi menyendiri, aku sembunyi untuk melahirkan. Bayangkan, ngelahirin sendirian, sembunyi hanya karena aib. Ini aib. Falamma wada'tu, ketika aku melahirkan, kadaitu an uqattilahu, hampir saya mau bunuh ini anak. Wa nadimtu alaih, aku nyesel tapi atas niat tersebut. Ketika akhirnya saya bingung, ini anak mau saya bawa kemana? Sekarang saya ada di hadapanmu. Fahkum bihukmillah baini wa bainoh. Ya Amirul Mu'minin, hukum dengan hukum Allah antara saya dengan dia. Hukum kami dengan hukum Allah. Berdiri Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar menyuruh munadin yunadi. Jadi di sana itu kalau ada sidang, nggak ada ruang sidang. Sidangnya itu di depan Masjid Nabawi. Disaksikan oleh orang Islam, laki-laki semua yang bisa hadir. Ada nidanya, ada panggilannya kayak adzan begitu. Kata Sayyidina Umar, an-nida, panggil umat Islam, suruh kumpul depan masjid.
Bal ya Ibn Abbas, asri' ma'i. Jangan ada wala tafarraqu, jangan ada yang bubar, kata Sayyidina Umar. Ayo. Harus bayin ini, harus jelas, ini fitnah besar. Diajak Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan kisah ini. Walamma wasala baitah, gara al-bab. Hal waladi Abu Syahmah fid dar. Ketok pintu Sayyidina Umar, apa Abu Syahmah ada di rumah? Huwa fil akal, lagi makan katanya. Abu Syahmah lagi makan. Masuk Sayyidina Umar bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fawajadahu akil. Lagi makan memang. Ketika dilihat lagi makan, qul ya waladi. Qul, kata Sayyidina, makan nak, makan. Yushaku an yakuna akhir zadik fid dunya. Boleh jadi makanan ente ini adalah rezeki terakhir ente di dunia ini, kata Sayyidina Umar. Ini yang bicara Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Wallahi ra'aitu al-ghulam qad taghayyara launuhu wa ta'adda wa saqata luqmatuh. Demi Allah, ana ngelihat anak itu langsung pucat wajahnya. Gemeter. Itu makanannya langsung jatuh. Qal ya waladi, nak, man ana? Saya ini siapa, nak? Kata Sayyidina Umar. Anta abi wa amirul mu'minin. Hal li haqqun fi ta'ah. Saya punya hak enggak dari dirimu untuk ditaati? Kata Sayyidina Umar. Laka haqqan. Engkau punya dua hak. Hak sebagai orang tua dan hak sebagai presiden, sebagai pemimpin. Akhirnya kata Sayyidina Umar, nak, apa betul kamu pernah mabuk-mabukan di kampung Yahudi? Apa betul kau pernah mabuk-mabukan di kampung Yahudi? Langsung lemes. Anak ini langsung lemes. Qad kana dzalik wa qad tubtu anha ya abi. Wa kana dzalika qadim. Ba, betul itu pernah terjadi, tapi itu dulu, Pak. Dan saya udah tobat. Saya udah tobat, kata anaknya. Dan modal daripada orang mukmin adalah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, modal di akhirat. Ceramah ini anak. Oh, nah, kata Sayyidina Umar. Ditanya lagi. Nah, dengan haknya Nabi Muhammad SAW dan dengan hak aku sebagai ayahmu, jawab dengan jujur. Apa betul waktu itu engkau berzina dengan seorang jariyah? Apa betul waktu itu engkau berzina dengan seorang jariyah? Langsung pucat ini anak. Dan dia mengatakan, gatubtu wa nadimtu. Bah, saya sudah taubat dan saya sudah menyesalinya. Saya sudah sangat menyesalinya. Sebelum dia jawab, dia diam lama, bingung. Mau bohong, nanti ketahuan. Mau kagak bohong, kalau jujur, habis ini. Habis ini. Qal isdaq ya waladi isdaq, innallaha yuhibbus shadiqin. Kata Sayyidina Umar, jujur nak, tolong jujur. Allah cinta orang-orang yang jujur. Allah cinta orang-orang yang jujur, kata Sayyidina Umar kepada putranya. Lagi diinterogasi ini putra. Ketika ngaku ini anak, langsung jarrahu, langsung sama Sayyidina Umar diambil bajunya, diseret langsung ke depan masjid. Diseret sendiri. Ini presiden, Bu. Apa kata anaknya? Ya abi, la tafdhahni, bal iqta'ni irban irba bisayf. Bak, tolong jangan engkau pamerkan saya, hukuman saya di depan orang-orang umum. Jangan dipamerkan, Mbak. Enggak apa-apa bunuh saya dengan pedang. Sampai semua persendian saya engkau belah. Enggak apa-apa, Mbak. Tapi tolong jangan di depan umum, malu. Afala tasma' qaula ta'ala falyashhad adabahum ta'ifatun minal mu'minin. Nah, engkau enggak tahu Allah berfirman kalau ada orang berzina, falyashhad, hendaknya menyaksikan adabahuma, hukuman keduanya ketika dicambuk. Ta'ifatun minal mu'minin, orang mukmin, undang. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dibawa sampai di depan masjid. Sadaqat al-imra'ah al-jariyah, kata Sayyidina Umar, dia benar. Wanita ini benar. Wa qarra Abu Syahmah, anak saya telah mengakuinya. Wa da'a bil afrah, dipanggil al-gojonya. Panggil al-gojo. Kata Sayyidina Umar, aflah, siapkan saut, pecutan, cambuk, siapkan. Cambuk anak saya. Hukuman untuk orang berzina 100 cambukan.
Itu pun nanti terserah Allah, di akhiratnya diampunin apa kagak. Wa qala al-walad, bah, irhamni, irhamni. Bah, nggak sayang sama aneh, bah, emangnya aneh mau dicambuk di depan umum, apa yang mutusin? Nggak sayang, sayangilah saya, bah. Innama fa'altu hadha kay yarhamuka Allah wa yarhamuni. Nah, saya mengerjakan ini biar Allah mencintaimu, nanti sayang kepadamu. Kalau sayangnya saya nggak bisa bikin masuk surga. Tapi kalau Allah yang sayang masuk surga, kau nak masuk surga. Orang tua yang berhasil bawa anaknya semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan ini biar engkau dirahmati Allah, disayang Allah, biar engkau masuk surga. Wa mana al-aflah. Al-Gojonya disuruh nyambuk, nolak dan nangis. Nolak dan menangis. Dimarahin. Innama ta'ati ta'atullah wa rasuluh. Hei aflah, nurut sama saya itu sama aja nurut sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nolak saya, nolak Allah kamu. La tuqassir, jangan remehkan haknya Allah, hukum Allah. Kerjakan. Karena takut dikerjakan. Ketika sudah diikat, Pak, sang anak sudah diikat, dipasung begitu, Sayyidina Umar yang membukakan bajunya. Dajjatil Madinah bil buka, nangis Pak orang-orang. Orang-orang pada nangis. Dibuka bajunya, idribhu ya aflah, pukul. Cambuknya ini bukan cambuk yang main-main, Bu. Bukan cambuk yang main-main. Sekali cambuk bisa kelenger. Sekali pecut itu bisa kelenger. La tuqassir, jangan main-main kata Sayyidina Umar. Kayak biasanya. Memang ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Pukul sampai 70 kali kata Sayyidina Umar. Pukul sampai 70 kali. Sayyidina Umar tidak mau lihat sampai 70 kali. Siapa yang tega juga? Itu setiap satu kali pukulan teriak-teriak sampai teriakannya melemah. Nangis orang-orang melihatnya. Sampai di bilangan 70 berhenti. Berhenti, dihampirin sama Sayyidina Umar. Pengen dengar ini anak bicara apa? Qal ya abati iskini syarbata ma, bah, kasih saya minum satu teguk saja. Ini panas-panas sambil dicambuk, enggak pakai baju. Kasih saya minum satu teguk saja katanya anak. Gal ya walidi, law yutahhiruka bihada saufa yusqika Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan la tadma' ba'daha abada. Nah, kalau kamu memang dapat ampunan Allah dengan ini, nanti bakal dapat minum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, Nak. Kalau kasih saya yang kasih minum nanti tetap haus. Tapi kalau yang ngasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadma' ba'daha abada. Kau enggak bakalan kehausan. Selama-lamanya enggak bakalan kehausan, Nak. Kata Sayyidina Umar, idrib ya aflah, pukul ya aflah. Dipukul lagi. Sampai di bilangan 80, akhir kalamnya dia. Apa akhir kalamnya dia? Assalamualaikum ya abadi. Uluk salam. Uluk salam anak ini di bilangan 80. Apa kata Sayyidina Umar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza laqita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqri'hu minni salam. Qul lahu khalafat Umar wa qara'a al-Qur'an, hamal al-Qur'an wa aqama al-hudud. Nah, kalau kamu ketemu Nabi Muhammad SAW, salam ya dari saya, dari Umar. Kasih tahu ke Rasul SAW, Sayyidina Umar jadi khalifah sekarang ya Rasul. Tapi Sayyidina Umar bawa Quran sebagai undang-undangnya, membaca Quran dan menggunakan Quran, dan mendirikan hukum dengan seadil-adilnya bahkan ke putranya sekalipun. Aqama al-hudud. Sudah, lemes ini anak. Terus dicambukkan dari ke 81 ke 90 itu teriakannya sudah da'uf, sudah lemah. Sampai di bilangan ke 90 di stop sama semua jamaah. Jamaah bilang stop. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, jangan dilanjutkan. Ini kalau dilanjutkan mati anak kamu. Undur kam baki ya. Minas saud. Lihat, hitung aflah berapa sisanya? Sisa 10 cambukan lagi. Akhir. Kata jamaah semuanya, akhir. Tunda. Tunggu dia sehat dulu, lanjutkan. Apa kata Sayyidina Umar? Pak, maaf, kalau mau ditunda, maksiatnya yang ditunda. Bukan hukumnya. Kalau maksiatnya nggak ditunda, hukum nggak boleh ditunda. Apa pernah Rasulullah menunda hukum? Tidak pernah. Ini bukan nggak sayang, Bu.
Justru ini orang tua yang sayang sama anak. Ini orang tua kepada anak. Tragis. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak pernah nangis di Madinah bergemuruh setelah nangisnya, setelah wafat Rasulullah SAW yang lebih dahsyat dari ini. Bahkan ini lebih dahsyat daripada azannya Bilal ketika kembali ke Madinah. Lebih dahsyat nangisnya. Menyaksikan Amirul Mukminin mencambuk putranya sendiri, menyaksikan itu dan menghukumnya. Akhirnya jamaah nyuruh Sarrahah. Sarrahah ini tukang kasih pengumuman, pergi ke rumahnya. Karena yang menyaksikan orang laki. Kalau di Madinah perempuan nggak keluar rumah, Bu. Jadi ibunya ini anak masih di rumah, gelisah. Sarrahah inisiatif pergi ke rumahnya, kasih tahu Abu Syahmah sekarang. Datang ibunya, kambaki ya kata ibunya. Ini Sayyidina Umar masih berdebat dengan jamaah. Jamaah bilang jangan. Sayyidina Umar bilang lanjutkan. Datang ibunya Abu Syahmah. Kam baqiyah, kata ibunya, berapa sisanya? Sisa 10. Badaltu kulla saut hajjan rijliyatan masyiyatan wa sadaqatan kada wa kada. Apa kata ibunya? Kata ibunya, saya gantikan setiap satu cambukan dengan 1 kali haji, jalan kaki saya haji, kata ibunya. Saya akan haji jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk mengganti 1 cambukan. Sisanya 10. Jadi mau 10 kali haji ibunya untuk mengganti hukuman ini. Ibu-ibu juga mungkin begitu. Cinta ibu kepada anak. Badaltu wa sadaqatan, dan saya sedekah kada wa kada. Harta saya sedekahkan semua untuk ganti daripada. Apa kata Sayyidina Umar? Ini suami istri, Bu. Kan al-hajjah wa sadaqah la yanuban anil sawat anil qisas. Haji dan sedekah nggak bisa menggantikan qisas, nggak bisa menggantikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalah semuanya dengan keputusan Sayyidina Umar. Mungkin orang menyalahkan pada masa itu. Orang mengatakan ini orang tua nggak sayang banget sama anaknya. Tapi justru inilah contoh orang tua yang sayang sama anakku. Akhirnya dilanjutkan. Falamma tammal mi'ah saqatal ghulam wa ghubida ila rahmatillah wa saha Umar. Ketika sampai di bilangan 100, rubuh ini anak dan wafat pada saat itu juga. Dan teriak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung duduk, fawada ra'sahu fi hijrih, ditaruh kepalanya di atas pangkuannya. Bi abi wa ummi, demi ayahku, kata Sayyidina Umar. Wahai anak yang kayaknya nggak disayang sama abahnya. Wahai anak yang keluarganya, kerabatnya tidak bisa membantunya. Wahai anak yang wafat karena qisas, karena hukum yang didirikan oleh bapaknya. Sambil menangis Sayyidina Umar. Bukan tidak menangis, dari awal menangis beliau. Dipuji-puji ini anak, dipuji-puji. Inilah sayang saya. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tua kalau sayang sama anak, bawa ke surga. Karena kebahagiaan duniawi nggak ada apa-apanya dibanding dengan surganya Allah Subhanahu. Penderitaan duniawi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bohong ibu bilang sayang anak. Kalau ibu rela anaknya nggak sholat subuh, dibiarin aja, bohong. Ibu sudah mendaftarkan anaknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hak. Ini undang-undangnya seperti ini. Tragedi. Sayyidina Umar mengurus jenazahnya ba'da ma madha 40 ayyam. Setelah lewat 40 hari dari kejadian tragedi tersebut, fi sabihatil Jum'ah, hari Jumat pagi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pas juga Sayyidina Abdullah bin Abbas lagi sama Sayyidina Umar. Idza atah Hudzaifah ibn al-Yamani. Tiba-tiba datang Hudzaifah al-Yamani kepada Sayyidina Umar. Apa kata Hudzaifah? Ini 40 hari setelah wafatnya Abu Syahmah. Apa kata Hudzaifah? Hudzaifah mengatakan, "Gal ya Amirul Mukminin, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah." Wahai Sayyidina Umar, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghulam ma'ahu, dan anakmu Abu Syahmah duduk di samping Nabi Muhammad. Wa ma'ahu hullatul hadra,
dan pakai jubah warnanya hijau, jubah kebanggaan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memaksa Abu Syahmah masuk surga bareng Nabi? Sayyidina Umar, abahnya, yang dikecam orang semadinah, dibilang gak sayang anak, padahal itulah cinta yang sebenarnya kepada keluarga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnul Yaman, akri Umar minni salam. Wahai Ibnul Yaman, kirim salam ya ke Umar. Hakada amarakallah an taqra al-Quran wa tuqimal hudud. Apa kata Rasulullah SAW? Kasih tahu ya ke Umar, begitulah perintah Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu dan dirikanlah hukum meskipun kepada anakmu sendiri. Memang itu perintah Allah. Tabassam Nabi, senyum Nabi Muhammad SAW. Bahagia enggak itu anak? Bahagia enggak itu anak? Sampai kapan bahagianya? Selama-lamanya Bu bahagia. Dan berkata waqala al-ghulam, dan Abu Syahmah mengatakan, ya Ibn al-Yaman, akri abi minni salam. Apa kata? Ini Abu Syahmah, ya Hudzaifah, kirim salam ke abah ya. Kan, ya abati, kama tahartani taharakallah. Taharakallahu kama tahatani ba. Sebagaimana engkau mensucikan dosa saya dengan mencambuk saya 100 kali sampai mati, mudah-mudahan kau pun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Engkau sucikan saya, kau masukkan saya ke surga, kau jumpakan saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, engkau sebaik-baik ayah. Engkau sebenar-benarnya orang tua yang mencintai anaknya. Terima kasih, kirim salam ke abah. Saya bersyukur, terima kasih saya. Kenapa? Karena mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Yang menurut akal manusia ini adalah ayah yang kejam, ini orang tua yang kejam, tapi hakikatnya inilah cinta. Pelajari kisah ini Bu. Sudah salah apa? Sudah benar apa masih salah pola cinta kita kepada anak? Cara kita menilai sebuah cinta kepada anak dan suami dan istri, udah menurut Allah apa belum? Udah ngikut Allah apa masih pakai nafsu? Ayo bangunkan, mumpung kita masih hidup. Ibu urat nadi daripada keluarga, bawa semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan. Ajak semuanya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Allah, hidupkan tradisi-tradisi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Bu nggak pernah keluar rumah. Sampai orang-orang Madinah nggak tahu Sayyidah Fatimah itu bajunya seperti apa, nggak tahu. Itu didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bajunya tambelan banyak. Keluar Sayyidah Fatimah keluar rumah pernah kapan? Ketika Rasulullah SAW sujud nangis, nggak bangun-bangun sampai lama. Dan diam Rasulullah SAW ketika dikasih kabar kalau nanti umatnya bakal banyak yang masuk ke neraka. Keluar Sayyidah Fatimah. Inilah yang diajarkan nama Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Kalau anak perempuan nggak usah dilihat sama orang laki. Apalagi kagak pakai kerudung, apalagi buka aurat. Yang lebih agung lagi kalau anak kita kagak sholat, kita diam aja. Mulain Bu dari sekarang, tegas kita, galak kita di sini. Yang penting masuk surga daripada nanti malaikat yang galak sama anak-anak kita. Mudah-mudahan nasihat ini untuk Al-Fakir sendiri dan untuk kita semuanya, manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ya, ilmu yang Allah berikan bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah dan perlindungannya kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita semuanya, kepada keturunan kita, memberikan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, diwafatkan kita dan keluarga kita, anak cucu kita dalam keadaan memandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahu ma'alih wa wafaqna lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad dari Bogor yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Kemudian kita masuki acara selanjutnya, yaitu doa. Untuk doa ini kami mintakan lagi kepada Al-Habib, waktu dan tempat dipersilahkan.
Sebelum berdoa, kita minta ijazah salat al-fatih. Sama dia. Kalau ini Ustaz Guru Sasaraji kan sudah di sini Bandung di sini. Kita minta ijazah salat fatih di sini. Alhamdulillah pengamal semua. Oh alhamdulillah. Ngamalkan salawat fatih semua. Iya, alhamdulillah di sini. Jadi kita minta nanti sama-sama lah terima setelah yang memberikan ijazah sama. Ikuti saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أجزتكم قراءتها لله تعالى. Ambil tuh. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Kalau fadilahnya udah tahu. Gue udah topik. Doa. Janggut terpanjang sih dia disuruh. Baru orang jauh juga deh. Doa paling jauh. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ألحق روحنا بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka